Shalom. Shalom. Ya, saya akan bacakan yaitu tata tertib acara perayaan Natal GBI kilometer 30. Tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Terambil dalam Lukas 2 ayat 14. Yang pertama, semua kita sudah diberkati, amin. Kita akan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kami hanya mengizinkan
haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala hormat saya mohon kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita mau masuki hadirat Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, mari buka hatimu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan saat ini. Di mana Tuhan Yesus sudah lahir Bapak Ibu, yaitu 2000 tahun yang lalu. Biarlah kiranya lewat ibadah kita ini Tuhan Yesus boleh hadir dalam setiap hati kita, boleh hadir dalam setiap hidup kita, boleh kita dibaharui lewat ibadah kita pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita angkat pujian ini, kita mau katakan kepada Tuhan, haleluya Yesus. Kita katakan tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang terbaik. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu melayangkan pujian ini Bapak Ibu menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan angkat pujian bagi hadapan Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan lewat malam Natal yang indah ini Tuhan, kami akan melihat Engkau menjadikan semuanya indah dan baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya. Mari kita setiap yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu, di akhir pujian ini nanti bersiap-siap liturgi yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita semua memiliki tertib acara, biarlah melihat tertib acara masing-masing Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita lihat liturgi kita masing-masing. Tidak seperti yang latihan tadi ya Bapak Ibu, dipanggil-panggil satu persatu. Tapi kita lihatlah tertib acara kita, biar kita agak lebih cepat Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama acara ibadah kita ini. Haleluya. Sambil menyambut liturgi pertama, kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Yesus rayakan.
yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Berfirmanlah Allah, jadilah cakra berkutu. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dari tahun-tahun. Amin. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pujian
Dengan segala hormat saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum sehabis ini nanti Bapak Ibu, yaitu pujian sukacita kita ini masuk nanti kita dalam liturgi yang kedua. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dengan segala hormat saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, karena kita mau terima sukacita surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda menara yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Amin. Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Kejadian 1 ayat 18 dan 19. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 20 dan 21. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 22 sampai ke 25. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar,
dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau makannya, pastilah engkau mati. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam liturgi yang ketiga. Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makanannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk demikian dan sebab kelihatannya lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lagi ia mengambil dari buahnya dan demikiannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Amin. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Terima kasih. Saat ini kita mau masuk ke dalam pujian sukacita. Dan sesudah pujian sukacita nanti bersiap-siap liturgi keempat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Nungaju pangmose ari pestari. Haleluya. Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti satu-satu dari kita, tahu
Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara yang bahaya bagi Allah kita. Yesaya 40 rumput menjadi kering bukan menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Yesaya 40 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan meliputi bumi dan kegelapan meliputi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasnya, dan kemuliaannya menjadi nyata dari bumi. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yulia, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Lukas 1 ayat 78 dan 76 dan 77. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bukan besar dan masih kuat rohnya, dan dia tinggal di padang gurun sampai pada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Matius 3 pasal 1 sampai dengan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Zefania 3 ayat 1 sampai 3. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allah ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengah adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Puji Tuhan. Selanjutnya vokal grup dari sektor 2 yang berjudul In Excelsis Deo. Ya, masuk liturgi yang kelima dan selesai liturgi yang kelima langsung yaitu pujian dari
sektor 1. Haleluya. Marilah kita dengarkan liturgi yang kelima. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purba kala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 3-4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 1-2. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wakil negeri di Syria. Lukas 2 ayat yang ke-5-6, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 2 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah sebesar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
Liturgi yang ke-6. Waktu dan tempat kami persilakan buat liturgi yang ke-6. Marilah kita dengarkan liturgi yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal Aku dan mengenal Bapa. Begitu juga Aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal Aku. Menyerahkan nyawaku untuk mereka. Amin. Yohanes 10 ayat 15-16. Sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas tahtaku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 22. Siapa berkepentingan hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan dan kepada jemaat-jemaat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Panggilkan ini agak susah kayaknya. Keluarga Opung Radot Simamorang, keluarga Bapak Radot Simamorang, keluarga Bapak Roni Simarmata, keluarga Manulang Borusiahaan Kebun, keluarga Bapak Igel Marpau, keluarga Bapak Regar Boru Jabat, keluarga Bapak Hombing Borus Jabutan, keluarga Bapak Sinaga Tekongan. Bahasa mana mau itu tiba itu mana? Iya Bu. Keluarga Opung Radot Simamora, keluarga Bapak Radot Simamora beserta pasangan ya. Keluarga Bapak Roni Simarmata, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 20 ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Amin. Wahyu 20 ayat 1-2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kucing, jurang bambu dan suatu rantai besar di tangannya. Kedua, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dari setan,
dan ia mengikutnya 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Tetapi orang-orang mati yang lebih tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah bangkit pertama. Bahagialah dan berkuduslah ia dan yang dapat bagian dari kebangkitan pertama itu. Kematian dan kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah yang Kristus, dan mereka akan memerintahkan sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun yang lalu. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mazmur 117 ayat 2, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita masuk dalam liturgi yang terakhir. Kita dengar liturgi yang terakhir. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Inilah kitab Mazmur bab 114 ayat 14 dan 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai, suara sorak-sorai dan kemenangan di tangan kasih, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas. Mazmur 139 ayat 8. Jikalau kiranya aku naik ke langit, maka Engkau adalah di sana. Jikalau kiranya aku berbuat hamparan dalam alam basah, bahwasanya di sana pun adalah Engkau. Mazmur 139 ayat 9. Jikalau kiranya aku mengambil akan sayap fajar, jikalau aku duduk pada ujung laut sekalipun. Mazmur 139 ayat 10. Di sana juga tangan-Mu akan menyertai aku, dan tangan-Mu akan memegang aku. Mazmur 140 ayat 4 dan 5.
Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Haleluya. Terima kasih. Pada saat ini kita mau masuk dalam acara penyalaan lilin. Sebelum kita memasuki dalam penyalaan lilin, terlebih dahulu kami panggilkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ingin